Bab 1801. Menamparkan pria berjubah perak. Li Qingfeng berjalan menuju lobi penginapan, dan segera tiba di samping Yayun. Ekspresinya dipenuhi kejutan sekaligus kegembiraan saat ia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Yayun juga sangat senang melihat Li Qingfeng. Ia berdiri dari tempat duduknya dan menjawab, "Setelah kita berpisah, aku terus berjalan ke timur. Akhirnya, aku sampai di kota Danau Zamrud ini." Tepat saat mereka tengah berbicara, seorang pria yang duduk di kursi sebelah mendengus tidak senang. Pria ini mengenakan jubah perak dingin bersulam motif gletser di lengannya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi dingin, membuatnya tampak seperti gletser raksasa. Sambil menatap Yayun, pria berjubah perak dingin itu berkata, "Nona Yayun, siapa ini?" Yayun mengerutkan kening, jelas-jelas tidak senang dengan pertanyaan pria itu. Awalnya ia tidak terlalu menyukai pria berjubah es itu, tetapi pria itu bersikeras duduk di sampingnya. Dan sekarang, pria itu bertanya padanya. Memangnya pria ini pikir dirinya siapa? Yayun melirik pria berjubah perak itu dan tidak menjawab. Ia melanjutkan percakapannya dengan Li Qingfeng. Mendengar itu, raut wajah pria berjubah perak itu menjadi muram. Situasi menjadi canggung baginya karena Yayun mengabaikannya. Ia ingin menunjukkan bahwa Li Qingfeng lebih penting baginya daripada dirinya sendiri. Pria berjubah perak itu berdiri dan berjalan ke arah Li Qingfeng. "Siapa kau?" tanyanya dingin. Menjauhlah dari Yayun. Li Qingfeng mengerutkan kening, sangat tidak senang. Dia sedang berbicara dengan Yayun sekarang. Siapakah pria ini? Beraninya dia memerintahnya. Li Lifeng terdiam sejenak, tertegun, sebelum berbicara. "Dan siapa kau? Kenapa aku harus pergi? Urus saja urusanmu sendiri." Pria berjubah es itu berbicara dengan ekspresi sombong, "Baiklah, akan kukatakan padamu. Aku putra mahkota negeri Gletser. Itu Kaisar Lingyun yang berdiri di sampingmu, kan? Nah, Lingyun jauh lebih lemah daripada negeri Gletser kita. Sebaiknya kau jadi anak baik dan pergi, atau kau akan menyesal." Mendengar kata-kata pria berjubah es itu, Li Lili menoleh ke arah Kaisar Serigala Langit. "Senior," tanyanya, "apakah Kaisar Kekaisaran Gletser yang menyerangku di penginapan bunga persik?" Kaisar Serigala Langit mengangguk. "Ya," katanya, "itu dia." Kilatan cahaya dingin menari-nari di mata Lili. Ia sebenarnya geram kepada Kaisar Negeri Gletser dan semua orang di kekaisaran itu. Ia beruntung karena saat itu, iblis betina bunga persik dan Kaisar Serigala Langit ada di sana untuk membantunya. Jika tidak, Lili pasti sudah dibunuh oleh iblis berambut putih dan Kaisar Negeri Gletser. Dan sekarang, putra mahkota negeri Gletser ada di hadapannya, bertingkah sombong. Dasar idiot. Li Qingfeng akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Li Qingfeng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dengan gerakan secepat kilat. Dalam sekejap angin hijau yang berputar, ia menamparkan wajah putra mahkota negeri Gletser dengan keras, meninggalkan bekas merah berbentuk tangan. Benturan itu mematahkan beberapa gigi dan membuat tubuhnya berputar di tempat sekitar belasan kali. Sekarang, Li Qingfeng telah menjadi penguasa alam Raja Roh setengah langkah, sementara putra mahkota negeri Gletser hanya berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9. Ia bukanlah tandingan Li Qingfeng dan bahkan tidak mampu bereaksi. Di sekitar mereka, para kultivator yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Mereka tahu betul betapa kuatnya putra mahkota negeri Gletser. Negeri Gletser adalah kerajaan tingkat bawah yang paling kuat, tetapi sekarang, pangeran mereka ditampar habis-habisan oleh Li Qingfeng. Pria ini benar-benar sombong. Dia benar-benar menamparkan putra mahkota negeri Gletser di depan semua saksi ini. Putra mahkota negeri Gletser benar-benar kehilangan muka hari ini. Dia berusaha pamer di depan Yayun, tapi malah ditampar. "Kau sadar? Tangan pria itu sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa melihatnya bergerak. Apakah kau mengatakan bahwa pria ini sudah setengah langkah menuju alam roh raja?" Para pembudidaya mandiri di lobi lantai pertama penginapan itu semua berdiri sambil mengobrol di antara mereka sendiri, mata mereka penuh dengan keheranan. Putra mahkota negeri Gletser berdiri di sana, tak mampu bergerak. Ia benar-benar tercengang. Ia adalah putra mahkota negeri Gletser, orang kedua setelah kaisar sendiri yang berkuasa. Di negerinya sendiri, ia dihormati oleh banyak praktisi kultivasi. Bahkan di sini, di alam matahari mistik, hanya sedikit yang berani menentangnya. Dan sekarang, di hadapan wanita yang ia sukai, ia ditampar wajahnya oleh Li Qingfeng. Seluruh wajahnya bengkak dan ia tampak seperti babi. Ia bisa dengan jelas merasakan perihnya bekas luka di wajahnya. Putra mahkota memelototi Li Qingfeng, wajahnya memerah karena marah. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Ia benar-benar ingin mencabik-cabik Li Qingfeng. "Qingfeng Li," kata putra mahkota, suaranya dipenuhi niat membunuh. "Bajingan! Beraninya kau memukul wajahku. Aku akan membunuhmu." Dengan itu, putra mahkota negeri Gletser tiba-tiba menghunus sebilah pedang lebar.
Pedang itu berwarna perak, dengan tulisan segel perak terukir di permukaannya. Ini adalah harta spiritual tingkat puncak kelas 9 tingkat raja. Dengan senjata di tangan, putra mahkota menebas kepala Lily. Ia dipenuhi dengan niat membunuh dan berniat memenggal kepala Lily dari bahunya. Lily berdiri di tempat, tanpa ekspresi dan tak bergerak, hingga pedang putra mahkota tepat di depannya. Kemudian, ia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menangkap pedang itu. Dengan mengerahkan kekuatan pada jari-jarinya, ia mematahkan pedang itu hingga menjadi dua, pecahan-pecahannya berjatuhan ke lantai. Melihat ini, pupil mata putra mahkota negeri Gletser mengerut, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Baru sekarang ia menyadari perbedaan kekuatan yang sebenarnya antara dirinya dan Li Qingfeng. Ia telah dibutakan oleh amarah dan niat membunuhnya, hanya ingin membalas dendam. Ia lupa bahwa fakta bahwa Li Qingfeng mampu mendaratkan pukulan di wajahnya menunjukkan bahwa ia sungguh sangat kuat. Setidaknya, ia jauh lebih kuat daripada putra mahkota. Lily tiba-tiba menyerang dengan kaki kanannya. Dengan gerakan secepat kilat, ia menendang perut putra mahkota, membuat tubuhnya terpental jauh sebelum jatuh terbanting ke tanah. Putra mahkota negeri Gletser membuka mulutnya dan menyemburkan darah. Ia terluka parah, beberapa tulang rusuknya patah, dan wajahnya sepucat mayat. Ia bahkan tidak bisa bangun dari lantai. Dengan langkah cepat, Li Qingfeng menghampiri putra mahkota. Ia menginjak wajahnya dan berkata, "Kau ingin membunuhku? Nah, sekarang aku akan menginjakmu sampai mati." Saat ini, putra mahkota negeri Gletser merasa sangat terhina. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kekuatannya bahkan tak setara dengan Lily dan ia tak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah dihajar. Lily mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki ke arah kepala putra mahkota, berniat menghancurkannya. Saat itu, seberkas cahaya putih melesat dari kejauhan. Ekspresi wajah Lily berubah. Kaki kanannya menendang cahaya putih itu, menimbulkan suara dentuman keras. Ia merasakan tekanan luar biasa yang menjalar ke arahnya dan mundur selangkah. Upayanya untuk menghentak putra mahkota negeri Gletser hingga mati tidak berhasil. Dengan kilatan cahaya putih, seorang lelaki tua muncul di hadapan putra mahkota negeri Gletser. Dengan wajah penuh kesedihan, lelaki tua itu segera mengangkatnya dari tanah dan memberinya ramuan. Hanya dalam beberapa menit, luka di tubuh putra mahkota sembuh total. Bab 1802. Tidak diizinkan bertarung. Pria tua yang tiba-tiba muncul itu bukan sembarang orang, ia adalah Kaisar Negeri Gletser. Ia ada urusan yang harus diselesaikan sebelumnya dan pergi sebentar. Yang tak ia duga adalah ketika kembali, ia akan melihat putranya sendiri diinjak-injak. Putra mahkota menatap Kaisar Negeri Gletser. "Ayah," katanya, "ayah harus membalaskan dendamku. Bunuh orang ini." Dia menamparkan wajahku, lalu menginjak kepalaku. Ini tindakan yang tidak sopan terhadap negeri Gletser. Kaisar negeri Gletser mengangguk. Ia berdiri dan menatap tajam ke arah Li Qingfeng dengan mata penuh niat membunuh. "Binatang terkutuk," suaranya dingin. "Beraninya kau memukul anakku. Akan kupotong dan kupotong tubuhmu." Li Qingshan balas menatap Kaisar, mencibir. "Kakek sialan," katanya, suaranya penuh penghinaan. "Terakhir kali di penginapan bunga persik, kau menyerangku tanpa peringatan. Ayo kita selesaikan masalah ini untuk selamanya." Kocok, kocok, kocok. Di sekitar mereka, para kultivator secara kolektif mundur. Mereka tahu betapa kuatnya Kaisar Negeri Gletser, dan mereka baru saja menyaksikan kekuatan Lily. Kini setelah kedua tuan itu berkumpul, serangan-serangan dahsyat pasti akan dilancarkan. Para penonton tak mungkin mampu menahan kekuatan sebesar itu. Lebih baik mundur, jangan sampai energi dari pertempuran yang akan segera meletus melukai mereka. Kaisar daerah Gletser melangkah maju, energi dingin terpancar dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekelilingnya membeku seolah membeku. Tak mau mundur sedikit pun, Li Qingfeng pun maju selangkah. Energi Dewa Serigala meletus darinya bagai serigala berdarah yang menunggu dilepaskan untuk membuka rahangnya dan melahap segala sesuatu di dunia. Lily dan Kaisar Kerajaan Gletser berdiri berhadapan, senjata mereka terhunus. Pertempuran pasti akan meletus hanya dengan provokasi sekecil apapun. "Berhenti!" Sebuah suara keras dan jelas terdengar dari dekat. Di Emerald Lake City, perkelahian dilarang. Seorang pria parubaya dengan aura berwibawa masuk. Pria itu berwajah liar dan liar, dengan alis hitam tebal dan hidung mancung. Ia tinggi, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang menusuk saat ia berdiri tegak bagai tombak. Sosoknya sungguh mengagumkan. Panglima tertinggi, pemilik penginapan itu berlari keluar dengan tergesa-gesa sambil berbicara dengan nada hormat, "Apa yang Anda lakukan di sini?" Pria parubaya ini adalah panglima tertinggi kota Danau Zamrud, pemimpin para kapten garda kota. Ia sangat kuat, telah mencapai alam raja roh tingkat kedua. Energi yang terpancar darinya saja membuat bulu kuduk Li Qingfeng merinding.
Kaisar negeri Gletser pun ikut mundur, ekspresinya berubah, dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Panglima tertinggi ini. Panglima tertinggi menatap pertama ke arah Li Qingfeng, lalu ke arah Kaisar negeri Gletser. Gelombang kerusuhan binatang iblis datang, katanya dingin, kerahkan seluruh energimu untuk bertahan melawan gelombang kerusuhan binatang iblis. Dengan itu, Panglima tertinggi berbalik dan pergi, tetapi peringatan di matanya tidak hilang. Kaisar negeri Gletser menatap dingin ke arah Lily, lalu berbalik dan pergi bersama putranya. Meskipun ia adalah Kaisar negeri Gletser, kekuatannya sendiri hanya berada di alam Raja Roh setengah langkah. Dibandingkan dengan Panglima tertinggi, seorang penguasa alam Raja Roh tingkat kedua, ia bahkan tidak berada di kelas yang sama. Li Qingfeng juga mengambil kembali hukum rajanya. Ia menoleh ke Yayun, yang berdiri di sampingnya. "Nona," tanyanya, "apa itu gelombang kerusuhan binatang iblis?" Yayun berpikir sejenak sebelum menjawab, gelombang kerusuhan binatang iblis adalah penyerbuan binatang iblis di alam mistis matahari. Setiap kali terjadi, setidaknya 10.000 binatang iblis akan terlibat, dengan gelombang kerusuhan binatang iblis terbesar terdiri dari lebih dari 1 juta binatang. Gerombolan binatang iblis ini membentuk gelombang besar yang menyerang kota-kota manusia. Begitu pertahanan kota-kota manusia ini ditembus, para binatang iblis akan menyerbu dan melahap daging dan darah semua pembudidaya diri di dalamnya. Sungguh hal yang sangat kejam. Mendengar kata-kata Yayun, ekspresi Li berubah. Ia juga tahu kekuatan gelombang kerusuhan binatang iblis. Begitu binatang iblis berkumpul, mereka akan menerjang tembok kota seperti tsunami. Mereka pasti akan merusak kota dan melukai para pembudidaya diri di dalamnya. Selain Lily, ada orang-orang yang paling ia sayangi. Meng Yaosu, Kaisar Lingyun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Ia tidak bisa membiarkan mereka terluka. "Yayun," tanyanya, "kapan biasanya gelombang kerusuhan binatang iblis datang?" Yayun merenung sejenak. Lalu, ia berkata, "Mungkin beberapa hari ke depan. Kau sudah menyadarinya. Para kultivator di luar sedang mempersiapkan diri untuk acara ini. Ada yang membeli ramuan, ada pula yang membeli harta spiritual dan jimat. Semua ini untuk menjaga kesehatan mereka." Li Qingfeng mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita beli beberapa barang juga," katanya. "Aku sudah menghabiskan semua ramuan yang kumiliki." Kaisar Serigala Langit mengangguk. "Ya," katanya. "Aku juga tidak punya banyak ramuan tersisa. Yang kumiliki hanyalah batu vitalitas. Ayo pergi. Kita bisa membeli ramuan dengan batu vitalitas untuk menyembuhkan kita jika kita terluka." Li Qingfeng mengangguk dan memimpin kelompok itu keluar. Saat itu, jalanan sudah agak ramai. Banyak praktisi kultivasi diri berkumpul di toko-toko, membeli barang-barang yang dapat meningkatkan kemampuan tempur dan kemampuan bertahan hidup mereka. Lily memilih sebuah toko ramuan dan masuk. Toko ini bernama Toko Ramuan Surya. Pada plakat di atas pintu, terukir matahari merah raksasa yang di dalamnya berkilauan tulisan-tulisan jimat tingkat kaisar. Saat memasuki toko ramuan surya, ekspresi Li Qingfeng berubah. Dari dalam, ia merasakan kehadiran yang kuat, seorang master dari alam Raja Roh sedang mengawasi toko ramuan ini. Toko eliksir surya cukup besar, interiornya sekitar 1000 meter persegi. Di dalamnya, berbagai macam eliksir dipajang, jumlahnya tak terhitung. Sekilas, Lily melihat eliksir jiwa kekaisaran, eliksir darah kekaisaran, dan eliksir yang kekaisaran. Semua ini adalah eliksir penting tingkat raja, meskipun harganya juga sangat tinggi. Beberapa eliksir tingkat raja berharga puluhan ribu batu vitalitas tingkat raja, sementara yang lain berharga antara 100.000 hingga ratusan ribu. Bagi Li dan rekan-rekannya, kisaran harga ini sangat tinggi. Eliksir-eliksir ini bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli. Adapun ramuan roh, semuanya juga sangat mahal. Meskipun demikian, beberapa orang memiliki cukup batu vitalitas untuk membeli ramuan dan ramuan roh ini, misalnya kaisar dan putra mahkota dari negara-negara kuat, dan para pemimpin sekte dari sekte-sekte besar. Li dan rekan-rekannya tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Namun, ada seseorang yang memilikinya. Dan orang itu adalah Yayun. Dia adalah putri presiden perusahaan perdagangan daratan api merah, dan cincin interspatialnya berisi sejumlah besar batu vitalitas. Namun, sebagian besar batu vitalitas ini adalah batu vitalitas tingkat raja. Batu vitalitas tingkat raja hanya cukup untuk membeli beberapa eliksir, dan itu pun hanya cukup untuk Yayun sendiri. Tidak cukup untuk orang lain. Yayun membeli 4 eliksir. Setelah mengambil 2 di antaranya, ia berkata, "Kakak Li, aku akan memberimu setengah dari eliksirku." Li Qingfeng tersenyum. "Tidak perlu," katanya. "Simpan ramuan ini untuk menyembuhkan dirimu. Aku akan mencari cara untuk menjaga diriku sendiri." Yayun menatap Li Qingfeng, tidak mengerti apa yang bisa dilakukannya. Bahkan dengan kekayaan Yayun, beberapa ramuan ini berada di luar jangkauan harganya. Li Qingfeng tidak mungkin mampu membelinya.
Bab 1803. Alkimia yang cacat. Li Qingfeng tidak menjawab pertanyaan Yayun. Ia malah berjalan masuk lebih jauh ke dalam toko ramuan. Saat itulah seorang pria gemuk, kemungkinan besar manajernya, keluar untuk menghalangi jalannya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. "Siapa yang bilang kau boleh masuk ke sana?" Li Qingfeng tersenyum. "Saya ingin bertemu pemiliknya," katanya. Manajer gemuk itu mencibir. "Kau pikir kau siapa? Kau tidak bisa pergi menemui pemiliknya sesuka hati, dia alkemis kelas 1 kerajaan roh yang bergengsi." Di sekitar mereka, banyak kultivator lain datang untuk membeli ramuan. Mereka mencibir Li Qingfeng. Siapa orang ini? Apa dia sombong atau apa? Dia bahkan tidak tahu siapa pemilik apotek surya. Benar. Wu Hendi adalah alkemis tingkat raja di Emerald Lake City. Bahkan para penguasa alam raja roh pun perlu membuat janji temu untuk bertemu dengannya. Aku yakin Tuan Wu Hendi tidak akan melihat pria ini. Para kultivator yang berkumpul di sekitarnya mencemooh Li Qingfeng, menunjuknya dengan jari, tatapan mereka penuh penghinaan. Mereka merasa pria ini terlalu sombong. Li Qingfeng mendengar dengan jelas tatapan orang banyak, tetapi ia tidak peduli. Baginya, selama ia bisa bertemu dengan pemilik toko ramuan ini, ia tahu ia bisa membuat mereka memberinya beberapa ramuan. Di dalam ruang pikiran Lili, terdapat seni alkimia tingkat suci. Kini setelah ia mencapai alam raja roh setengah langkah, ia mampu membuka seni alkimia alam raja roh di dalamnya. Li Qingfeng tahu cara membuat beberapa ramuan roh kerajaan. Namun, ia tidak memiliki ramuan roh yang dibutuhkan, jadi ia tidak bisa membuatnya. Li Qingfeng menatap manajer yang gemuk itu. "Saya ingin bertemu pemiliknya," katanya. "Minggir." Manajer gemuk itu mengulurkan tangannya, menghalangi jalan Qingfeng Li dan mencegahnya melangkah lebih jauh. Sambil menyeringai, Li Qingfeng melangkah maju, mengabaikan pria gemuk itu. Segel ketertiban kekaisaran terpancar darinya, membuatnya tampak seperti singa yang ganas. Segel-segel itu menghantam manajer gemuk itu dan membuatnya terpental. Gedebuk. Tubuh manajer gemuk itu terbanting ke lantai dalam keadaan kusut. Wajahnya berlumuran jelaga, ia berdiri, raut wajahnya dipenuhi amarah dan malu. "Bajingan," teriak manajer gemuk itu dengan marah. "Beraninya kau memukulku? Kau tahu di mana kau? Ini apotek surya. Bahkan tuan kota pun tak berani main-main di sini." Li Feng tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju bagian belakang toko. Saat itu, sejumlah besar penjaga telah berkumpul di sekitar toko ramuan, tugas mereka adalah memastikan keamanan toko. Melihat bahwa Qingfeng Li sedang bermain-main di dalam, mereka menyerbu ke arahnya dan menghujaninya dengan serangan. Li tidak terlalu mempedulikan mereka. Ia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba mengayunkannya membentuk lengkungan, membentuk tangan esensi vital yang besar. Kemudian, ia melesat di udara menuju puluhan penjaga, membuat mereka semua terpental. Bagi kultivator lain, para penjaga ini mungkin kuat, tetapi bagi Qingfeng Li, mereka sama sekali tidak layak mendapatkan perhatiannya, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Tepat saat ia hendak melangkah lebih jauh, energi dahsyat meletus dari dalam toko. Energi itu begitu dahsyat, memaksa tubuh Li Qingfeng untuk tetap diam. Ekspresi wajah Qingfeng Li berubah. "Alam Raja Roh tingkat kedua," gumamnya. "Aku tidak menyangka ada orang seperti itu di ruangan ini." Dari dalam ruangan, keluarlah dua pria. Satu pria tua berjubah abu-abu, yang satu lagi panglima tertinggi berbaju zirah. Pupil mata Li Qingfeng mengerut. Pantas saja dia tidak bisa bergerak. Dia adalah panglima tertinggi kota Danau Zamrud, seorang guru yang sangat kuat. Li Qingfeng pernah melihatnya sekali di penginapan sebelumnya. Ia tahu betapa kuatnya orang itu. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di apotek surya ini. Panglima tertinggi memelototi Li Qingfeng, tatapannya dingin. Ia tentu saja mengenali pria ini, yang sebelumnya mencoba memulai perkelahian di penginapan. Sekarang, ia malah membuat masalah di toko ramuan. Ini sungguh tidak menghormati hukum kota Danau Zamrud. Panglima tertinggi melangkah maju, amarah terpancar di matanya. "Apa, kau ingin mencoba kekuatanku?" Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. "Panglima tertinggi," katanya, "saya sungguh minta maaf. Saya tidak bermaksud merepotkan Anda. Saya hanya ingin bertemu dengan pemilik toko ini." Berdiri di samping panglima tertinggi adalah seorang lelaki tua. Ia tampak berusia sekitar 1000 tahun, rambut, janggut, bahkan alisnya, semuanya putih. Namun, wajahnya berseri-seri kemerahan. Karena ia rutin mengonsumsi ramuan dan ramuan spiritual, ia tidak tampak keriput. Pemilik toko itu bernama Wu Hendi, seorang alkemis tingkat raja yang ternama. Banyak eliksir tingkat raja di toko itu dibuat olehnya. Sebagian besar praktisi di kota Danau Zamrud, termasuk para penguasa alam Raja Roh, lebih suka membeli eliksir dari sini. Wu Hendi menatap Li Qingfeng. "Mengapa kau ingin bertemu denganku?" tanyanya.
Jika kau tidak punya alasan yang masuk akal, aku akan meminta Panglima tertinggi untuk mematahkan kakimu. Mendengar perkataan Wu Hendi, semua kultivator di sekitarnya menatap King Feng Li dengan tatapan mengejek. Namun, ekspresi wajah Li King Feng tetap tenang. Wu Hendi, katanya, kurasa seni alkimiamu cacat. Ramuan yang kau buat tidak murni. Keadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Sunyi bagaikan kuburan. Mendengar kata-kata King Feng Li, seluruh tempat penyimpanan ramuan itu menjadi sunyi senyap, begitu sunyi sehingga orang dapat mendengar suara jarum jatuh dengan jelas. Di samping mereka, Panglima tertinggi juga terkejut. Di seluruh kota Emerald Lake, semua orang tahu kekuatan seni alkimia Wu Hendi. Ia adalah seorang alkemis tingkat raja yang ternama, dihormati oleh banyak orang. Bahkan penguasa kota pun menghormatinya. Tak seorang pun berani mempertanyakan ilmu alkimia Wu Hendi. Namun, seorang pemuda, yang baru berusia 20-an tahun, mengatakan bahwa ilmu alkimia Wu Hendi dicacat. Semua orang di ruangan itu bertanya-tanya apakah mereka tidak salah dengar. Beberapa bahkan mengulurkan tangan dan menggosok mata serta tahun-tahun mereka. Ketika mereka akhirnya yakin bahwa mereka tidak salah dengar, tatapan mengejek mereka pada Lily berubah menjadi tatapan bertanya-tanya apakah dia orang paling bodoh di dunia. Para pembudidaya diri yang berkumpul di sekitarnya mengira dia menggertak atau berbicara dalam tidurnya. Dia minta dibunuh. Bukan hanya orang banyak yang mengira bahwa King Feng Li berbicara omong kosong, Wu Hendi sendiri juga mengira bahwa dia sedang menggertak. Saat itu, Wu Hendi sudah setengah gila karena amarahnya atas keangkuhan Li King Feng. Kemanapun ia pergi, ia dihormati oleh banyak praktisi dan alkemis. Kini, seorang pria berusia 20-an tahun mempertanyakan kemampuan alkimianya. Ia bahkan mengatakan bahwa alkimianya cacat. Apa maksudnya? Ia benar-benar meremehkannya. King Feng Li memelototinya, tatapannya dingin. Sambil menoleh, ia berkata kepada Panglima tertinggi, patahkan kakinya untukku. Usir dia dari sini. Aku tidak akan membiarkan keberanian seperti itu di sini. Panglima tertinggi mengangguk. Energi dahsyat terpancar dari tubuhnya saat ia berjalan menuju Li King Feng. Di sisi lain, Li Qingshan memiringkan kepalanya dan tertawa. Wu Hendi, ejeknya, apa kau takut? Alkimiamu memang cacat, tapi kau tak mengizinkanku mengatakannya. Orang sepertimu takkan pernah berkembang. Bab 1804. Seni Alkimia Alam Raja Roh. Mendengar ejekan Lily, mata Wu Hendi membara karena amarah dan raut wajahnya yang muram. Ini merupakan pukulan telak bagi reputasinya. Panglima tertinggi, katanya, tunggu. Aku ingin tahu apa yang akan dikatakan pemuda ini tentang kelemahan seni alkimiaku. Jika dia benar, aku akan meminta maaf padanya, dan semua ramuan penyembuh di sini akan kuhadiahkan kepadanya. Jika dia salah, aku tidak hanya ingin kakinya patah, aku ingin semua anggota tubuhnya dipatahkan. Li King Feng menunjuk ramuan darah kekaisaran di depannya. Ramuan tingkat rajamu ini cacat, efeknya berkurang 10%. Mendengar kata-kata Li King Feng, Wu Hendi menggelengkan kepalanya, ekspresi tak percaya terpancar di wajahnya. Apa yang kau bicarakan? Ini ramuan terkuat yang bisa kubuat, efek hemostatiknya sangat kuat. Bahkan jika seorang penguasa kerajaan roh terluka, ramuan ini bisa menghentikan pendarahannya seketika. Sambil berbicara, Wu Hendi mengambil belati dari sampingnya dan memotong jarinya sendiri, membiarkan darah mengalir. Kemudian, ia mengambil ramuan itu dan menelannya. 5 detik kemudian, luka Wu Hendi telah menutup dengan sendirinya. Tidak ada bekas luka yang terlihat, bahkan bekas luka pun tidak, dan tubuhnya dipenuhi energi dan kekuatan, esensi vitalnya hampir meluap. Seperti yang diharapkan dari ramuan Master Wu Hendi. Ramuan itu sangat kuat, baik dalam kemampuan menghentikan darah maupun memulihkan energi darah. Seberat apapun lukanya, kekuatan penggunanya langsung pulih. Tentu saja, itu ramuan tingkat raja. Hanya senior Wu Hendi yang bisa membuat ramuan seperti itu. Benar sekali. Hanya dalam 5 detik, alat ini bisa memulihkan kekuatan penuh seseorang. Sungguh efisien. Di sekitar mereka, para kultivator mengobrol sambil menatap Wu Hendi dengan mata penuh kekaguman. Di mata mereka, ramuan tingkat raja Wu Hendi menentang hukum realitas. Semua orang mengira ramuan buatan Wu Hendi sangat efektif. Hanya Li King Feng yang menggelengkan kepalanya. Terlalu lambat, katanya. 5 detik. Selama waktu ini, musuhmu bisa dengan mudah membunuhmu. Aku bisa membuatnya bekerja dalam 3 detik. Mendengar kata-kata Li King Feng, Wu Hendi tertawa, ekspresinya penuh penghinaan. Kau pikir kau siapa? Apa, kau punya seni alkimia tingkat Sein atau semacamnya? Mustahil untuk menurunkan waktu tunda efeknya hingga 3 detik. Li King Feng tersenyum. Bagaimana kalau aku bisa menurunkannya menjadi kurang dari 3 detik?
Wu Hendi mengangkat dagunya, berkata dengan nada bangga, jika kau benar-benar bisa bertahan di bawah 3 detik, dan sekaligus menyembuhkan luka seorang penguasa alam Raja Roh, aku akan meminta maaf secara pribadi kepadamu. Selain itu, aku akan memberimu 10 ramuan penyembuh tingkat Raja sebagai kompensasi. Li Qingfeng mengangguk. Baiklah, katanya, siapkan ramuan-ramuan spiritual ini untukku, bunga matahari, rumput bulan, dan belimbing. Lalu, siapkan tungku alkimia tingkat Raja. Aku akan membuat ramuannya langsung di tempat untuk kau lihat. Jika aku tidak bisa memenuhi permintaanku, aku akan membiarkanmu mematahkan kakiku dan mengusirku dari toko. Wu Hendi mengangguk. Sebagai alkemis tingkat Raja, ia sangat mementingkan reputasinya. Jika hanya seorang kultivator yang berani mempertanyakan dan mengejeknya, dia pasti sudah membunuh mereka dengan satu serangan. Namun, dia ingin melihat apakah Li Qingfeng mampu melakukan apa yang diklaimnya. Wu Hendi berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Ia kembali dengan beberapa herba roh tingkat Raja, beserta tungku alkimia miliknya. Ia berencana membiarkan Li Qingfeng meracik ramuan itu di depan para saksi, agar ia tidak bisa berbuat curang. Li Qingfeng tersenyum, sama sekali tidak keberatan. Ia merenungkan seni alkimia para orang suci dengan saksama. Untungnya, metode pembuatan ramuan darah kekaisaran ada di dalamnya. Setelah beberapa menit merenung, King Feng Li memutuskan untuk memulai proses pembuatan ramuan. Pertama, ia memotong herba roh tingkat Raja menjadi 3 bagian, dengan ukuran masing-masing bagian sama. Kemudian, ia melemparkannya ke dalam tungku alkimia sesuai urutan yang benar. Terakhir, ia meminta Wu Hendi untuk menyiapkan air murni. Awalnya, Kaisar Wu Hen bingung. Ia belum pernah memasukkan air murni ke dalam eliksir darah kekaisarannya sendiri. Namun, atas desakan tegas Li, ia tak punya pilihan. Di tengah gerutuan dan embusan amarah, ia pergi mengambil air murni untuk Li. Tanpa ragu sedikit pun, Lili menuangkan seember air murni ke dalam tungku alkimia. Kemudian, ia mengaktifkan api emasnya, yang dilepaskannya dan ditempatkan di bawah tungku alkimia untuk memanaskan herba di dalamnya. Aku tak percaya. Itu api emas yang berada di peringkat 100 teratas di alam semesta. Melihat api emas yang dilepaskan oleh Li Qingfeng, ekspresi wajah Wu Hendi berubah menjadi terkejut. Sebagai alkemis tingkat Raja, ada 3 faktor penting untuk menciptakan eliksir berkualitas tinggi. Pertama, bahannya. Kedua, tungku alkimia. Ketiga, apinya. Api yang digunakan Wu Hendi hanyalah api tingkat Raja. Ia tak pernah menyangka pemuda di hadapannya bisa menghasilkan api tingkat suci dengan begitu mudahnya. Secercah harapan muncul di dada Wu Hendi. Ia benar-benar ingin melihat apakah pemuda di hadapannya ini benar-benar dapat meningkatkan efisiensi waktu ramuan tersebut hingga 20% atau lebih. Mengikuti langkah-langkah dan metode seni alkimia orang suci di dalam ruang pikirannya, King Feng Li memulai proses langkah demi langkah memanaskan tungku dengan api emasnya. Lili langsung menaikkan suhu di dalam tungku alkimia hingga batas tertinggi, 9.000 derajat. Ramuan-ramuan di dalam tungku dengan cepat meleleh, berubah menjadi tetesan cairan. Cairan merah, cairan biru, cairan hijau, semuanya dicampur dengan air murni. Kemudian, cairan-cairan tersebut dididihkan hingga tungku mengering. Akhirnya, sesuai dengan takaran yang telah ditentukan, cairan-cairan tersebut mulai terbentuk. Tepat ketika ramuan di dalamnya hampir terbentuk, Lili mulai menurunkan suhu api. Dari 9.000 derajat, turun menjadi 8.000 derajat, lalu 7.000 derajat, lalu 6.000 derajat. Akhirnya, suhunya turun menjadi 5.000 derajat. Tangan King Feng Li menari tanpa henti, membuat segel mudra yang unik untuk seni pembuatan ramuan. Dengan jari telunjuk kanan dan kirinya, Lili menunjuk ke depan, menciptakan bintik-bintik cahaya hijau saat bersentuhan dengan tungku alkimia. Hal ini membuat bahan-bahan di dalamnya berulang kali bertabrakan, meningkatkan kepadatan ramuan yang dihasilkan. 5 menit kemudian, Lili berhenti. Aroma obat tercium dari tungku alkimia. Wanginya sangat kuat, bahkan para pembudidaya mandiri di samping mereka pun dapat menciumnya. Saat mencium aroma obat, para kultivator di sekitar mereka merasakan darah mereka mulai mendidih dengan kekuatan yang mengerikan. Lili tersenyum. Ia berjalan menuju tungku alkimia, mengulurkan tangan, membuka tutupnya, dan mengeluarkan ramuan dari dalamnya. Ini adalah ramuan berwarna biru kehijauan seukuran ibu jari. Di permukaannya berkilau cahaya biru kehijauan, dan energi obat yang deras terpancar dari dalamnya. Li Qingfeng menyerahkan ramuan itu kepada Wu Hendi. Cobalah, katanya, aku janji, dalam 3 detik, ramuan itu bisa menyembuhkan lukamu. Wu Hendi skeptis, tetapi ia juga ingin melihat seberapa efektif ramuan yang dibuat oleh Li Qingfeng. Wu Hendi mengeluarkan belatinya, lalu mengiris jarinya lagi, membiarkan darahnya tumpah. Kemudian, ia menelan ramuan itu. Lukanya langsung sembuh.
Lupakan 3 detik, seluruh proses hanya butuh waktu kurang dari 2 detik. Dengan kata lain, dalam waktu sekitar 1 detik, luka seorang master di alam raja disembuhkan oleh ramuan lili. Di sekeliling mereka, para pembudidaya diri menatap pemandangan di depan mereka, ternganga dan mata melotot. Mereka tak percaya apa yang mereka lihat. Apa yang baru saja kusaksikan. Ramuan orang ini hanya butuh sedetik untuk menyembuhkan luka seorang penguasa kerajaan roh. Luar biasa dahsyatnya. Ya. Ramuan yang dibuat pemuda ini ternyata bisa menyembuhkan lebih cepat daripada ramuan buatan Master Wu Hendi. Kukira orang ini cuma menggertak. Siapa sangka dia asli. Di sekeliling mereka, para praktisi kultivasi bergumam satu sama lain. Mereka menatap Li Qingfeng dengan mata penuh kekaguman. Bab 1805. Kekaguman Wu Hendi. Mendengar para praktisi di sekitarnya memuji Li Qingfeng, raut wajah Wu Hendi menjadi muram. Ia merasa sangat tidak nyaman. Ramuan penyembuh yang dibuat oleh King Feng Li lebih baik daripada ramuannya sendiri, ini tanpa diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Wu Hendi menggelengkan kepalanya. Mungkin kau hanya tahu cara membuat satu jenis ramuan ini, katanya. Ini tidak berarti apa-apa. Sedangkan untuk jenis lainnya, ramuan pemulihan esensi vital dan ramuan pemulihan energi roh, bisakah kau membuatnya juga? Sepertinya kau tidak akan mudah menyerah, jawab Li Qingfeng. Kalau begitu, siapkan ini untukku, sebatang rumput esensi langit, buah matahari berapi, biji kristal hitam, tanaman merambat mana, bunga 7 warna, dan daun ilusi. Aku akan menunjukkan cara membuat ramuan untuk memulihkan esensi vital dan mana, dan membuatmu mengakui keahlianku untuk selamanya. Wu Hendi merogoh cincin interspatialnya dan mengeluarkan sejumlah besar herba roh berharga. Semua herba ini adalah herba roh tingkat raja, yang diberikan kepadanya oleh para guru lain ketika mereka memintanya untuk membuatkan ramuan. Jika ada yang bertanya siapa orang terkaya di benua api merah, jawabannya niscaya adalah para alkemis. Lili tersenyum. Mengambil ramuan roh dari Wu Hendi, ia membaginya menjadi 2 tumpukan, satu tumpukan untuk membuat ramuan saripati vital, dan tumpukan lainnya untuk membuat ramuan roh. Li Qingfeng mulai dengan memasukkan bahan-bahan untuk ramuan esensi vital ke dalam tungku alkimia. Kemudian, ia membentuk berbagai segel mudra dengan tangannya. Api emas terbentuk di bawah tungku, memanaskan bahan-bahan di dalamnya. 5 menit kemudian, Lili telah selesai membuat ramuan. Ramuan ini berwarna putih keperakan dan mengandung saripati vital dalam jumlah besar. Li Qingfeng memerintahkan Wu Hendi untuk meminumnya. Ketika ia melakukannya, ia merasakan seluruh tubuhnya terisi kekuatan. Gelombang esensi vital yang dahsyat bagaikan lautan yang mengandung kekuatan dahsyat saat menghantam perut bagian bawah dan inti rohnya. Hal itu hampir menyebabkan perubahan pada inti rohnya. Ketika Wu Hendi telah sepenuhnya menyerap ramuan yang dibuat oleh Li Qingfeng, ia merasa kekuatannya hampir menembus ke ranah Raja Roh kelas 2. Ini adalah perubahan yang sangat besar, karena ramuan yang dibuat Wu Hendi sebelumnya tidak pernah memiliki efek sebesar ini. Li Qingfeng tersenyum. Sekarang, katanya, aku akan membuatkan ramuan roh untukmu. Setelah itu, King Feng Li melemparkan semua ramuan roh yang digunakan untuk ramuan roh ke dalam tungku alkimia dan mulai membuat segel mudra lagi. Kali ini, segel mudra yang dibuat Li Qingfeng adalah segel mudra mana, sama sekali berbeda dari segel mudra esensi vital yang ia buat sebelumnya dengan posisi tangan yang berbeda. Nyanyian mantra terlontar dari bibirnya dan membentuk aksara jimat hitam, yang memasuki tungku alkimia. Di dalam tungku alkimia, bahan-bahan dengan cepat meleleh menjadi tetesan cairan, yang kemudian menyatu dan membentuk ramuan hitam. 5 menit kemudian, ramuan hitam berhasil dibuat. Li Qingfeng membuka tutup tungku alkimia dan mengeluarkan ramuan itu. Ramuan ini juga hanya seukuran ibu jari, dengan tulisan-tulisan jimat hitam yang bersinar di permukaannya. Para praktisi berkumpul di sekitarnya saat mereka melihatnya dan merasa seolah-olah roh mereka akan tersedot ke dalam ramuan tersebut. Para pembudidaya diri ini mundur, terkejut, wajah mereka memucat. Mereka tak berani menatap ramuan ini lagi, ia bagaikan monster penghisap jiwa. Li Qingfeng menyerahkan ramuan hitam itu kepada Wu Hendi. Ini namanya ramuan pengumpul jiwa, katanya. Cobalah. Ini pasti akan meningkatkan energi spiritualmu hingga tingkat penuh. Melihat eliksir pengumpul jiwa, tangan Wu Hendi mulai gemetar. Ini adalah eliksir kelas 1 untuk alam Raja Roh, eliksir pengumpul jiwa, katanya. Bahkan aku pun tak bisa membuat benda seperti itu. Aku tak percaya kau berhasil. Ini luar biasa, biar aku coba. Wu Hendi buru-buru memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Begitu menyentuh lidahnya, ramuan itu berubah menjadi gelombang naskah jimat energi spiritual. Ini adalah ramuan segel paling murni di dunia. Ketika King Feng Li membuat ramuan energi roh ini,
dia menambahkan sedikit energi kacau dari batu giling kekacauan, sehingga ramuan tersebut memiliki sebagian kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan adalah kekuatan paling menakjubkan di dunia. Kekuatan ini tercipta sebagaimana alam semesta itu sendiri diciptakan, ketika semua materi terbentuk. Manusia terdiri dari dua bagian, tubuh dan jiwa. Batu giling kekacauan adalah harta karun roh yang agung. Batu itu juga merupakan harta karun luminus dari surga tinggi. Ia menambahkan sedikit ki roh, yang dapat menghilangkan semua kotoran dalam energi roh seseorang. Maka, tinggal bagaimana membuat energi roh semakin murni dan menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Wu Hendi mengonsumsi eliksir pengumpul jiwa milik Li Qingfeng, badai mana yang dahsyat terbentuk di dalam ruang pikirannya. Bagaikan tornado yang mengamuk di dalam pikirannya, berputar tanpa henti dan mencabik-cabik energi spiritualnya, lalu berkumpul kembali. Sebelumnya, energi spiritual Wu Hendi hanya berada di ranah Raja Roh setengah langkah. Kini setelah ia meminum ramuan pengumpul jiwa milik Li Qingfeng, energi spiritualnya telah menembus batas dan langsung mencapai ranah Raja Roh kelas 1. Harus dikatakan bahwa, terobosan pada tingkat energi spiritual jauh lebih sulit daripada pengembangan energi vital fisik. Bagi seorang alkemis, energi roh adalah hal terpenting dan harta mereka yang paling berharga. Begitu energi roh mereka meningkat, ramuan yang mereka hasilkan akan menjadi lebih kuat dan efektivitasnya pun akan meningkat. Wu Hendi membuka matanya, kilatan cahaya hitam memancar dari pupilnya. Setelah energi spiritualnya meningkat, kekuatannya sendiri pun sedikit meningkat. Tatapan Wu Hendi ke arah King Feng Li dipenuhi campuran emosi, di antaranya sedikit kekaguman. Ia menghampiri Li Qingfeng dan membungkuk, lalu meminta maaf. Saya salah, katanya. Ramuan yang kau buat memang lebih kuat daripada ramuanku. Ramuan itu bahkan membantuku meningkatkan energi spiritualku. Di sekitar mereka, para pembudidaya diri melihat pemandangan ini dan diliputi keterkejutan. Mereka semua berdiri di sana, rahang mereka menganga lebar, cukup untuk menampung sebutir telur. Apa yang baru saja kulihat? Apakah Tuan Wu Hendi benar-benar membungkuk kepada Li Qingfeng untuk meminta maaf? Kurasa aku akan buta. Benar, kau tidak berhalusinasi. Seni alkimia Li Qingfeng bahkan lebih hebat daripada Wu Hendi. Tentu saja, dia harus minta maaf. Mulai hari ini, Li Qingfeng adalah idolaku. Dia baru berusia 20-an, masih sangat muda. Tapi ramuan buatannya lebih baik daripada ramuan buatan Wu Hendi. Di sekeliling, para kultivator menatap Lili dengan mata berbinar-binar. Beberapa kultivator wanita tampak siap menerjang dan menerjangnya. Di mata para wanita yang sedang mengembangkan diri ini, Lili tidak hanya tampan dan kuat, tetapi juga teknik alkimianya luar biasa. Pria seperti ini tentu saja akan dipuja oleh para wanita kemanapun ia pergi. Li Qingfeng tersenyum. Wu Hendi, katanya, sekarang, bisakah kau memenuhi janjimu dan memberikan ramuan penyembuh itu kepadaku? Wu Hendi mengangguk tanpa ragu. Ia pergi dan mengambil 100 ramuan penyembuh, beserta ramuan pemulihan esensi vital dan mana, bahkan beberapa herba spiritual, lalu meletakkannya di hadapan Li Qingfeng. Banyaknya ramuan ajaib yang menumpuk bagaikan gunung, membuat orang-orang yang lewat menatapnya dengan kagum dan iri. Li Qingfeng menatapnya dengan aneh. Taruhan kita hanya 10 ramuan penyembuh, katanya. Kau tidak perlu memberiku sebanyak ini. Ada 10 kali lipat jumlahnya di sini. Wu Hendi menggelengkan kepalanya. Ini milikmu, katanya. Hari ini, kau telah menunjukkan betapa bodohnya aku. Aku seperti katak di dalam sumur. Lagi pula, ramuan roh yang kau buat telah meningkatkan energi rohku hingga tingkat penuh. Hadiah-hadiah ini memang hakmu. Bab 1806. Wu Hendi menjadi murid. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Aku membuat ramuan energi roh menggunakan ramuan roh dan tungku alkimia milikmu, katanya. Aku tidak melakukan banyak hal. Sebaiknya kau bawa kembali ramuan ini. Melihat semua ramuan dan tanaman spiritual yang ingin diberikan Wu Hendi kepadanya, Li Qingfeng agak terkejut. Bahan-bahan ini terlalu berharga, lebih dari cukup bagi Li Qingfeng dan rekan-rekannya untuk bertahan hidup di alam mistis matahari. Ia terdiam sejenak, berpikir sebelum berkata, Wu Hendi, carikan selembar kertas dan kuas untukku. Aku akan menulis sesuatu untukmu. Wu Hendi berbalik dan berjalan ke ruang belakang, kembali sambil membawa selembar kertas dan pena kuas. Setelah berpikir sejenak, Lili menuliskan 3 resep ramuan. Ketiga resep ini merupakan seni alkimia tingkat raja. Ketiganya digunakan untuk membuat ramuan tingkat 2 dan 3 di ranah Raja Roh. Resepnya sangat terperinci, termasuk informasi mengenai ramuan roh yang akan digunakan, rasio dan kualitasnya, waktu penyeduhan, persyaratan khusus untuk api yang digunakan, dan kebutuhan energi roh.
Setiap langkah, setiap metode, setiap materi, Lili menuliskannya tanpa ada yang terlewat. Kemudian, ia menyerahkan kertas itu kepada Di Wuhen, memastikan tidak ada orang lain yang melihat apa yang tertulis di atasnya. Wuhen membuka lipatan kertas itu dan, setelah meliriknya sekilas, wajahnya berseri-seri karena gembira. Bahkan kumisnya tampak terangkat karena kegembiraan saat ia gemetar karena kegirangan. Saat ini ia hanyalah seorang alkemis kelas 1 di alam Raja Roh. Untuk membuat ramuan tingkat tinggi, hal yang paling ia butuhkan adalah resep ramuan. Namun di benua api merah, resep ramuan sangat langka, apalagi resep ramuan di alam Raja Roh kelas 2 ke atas. Bahkan Wuhen sendiri tidak punya resep ramuan untuk ranah Raja Roh kelas 2 ke atas. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan memberinya 3 sekaligus, dan salah satunya adalah ramuan untuk ranah Raja Roh kelas 3. Li Qingfeng tersenyum. Dengan lambaian tangannya, ia memberi isyarat kepada Kaisar Serigala Langit, Meng Yaosu, dan yang lainnya untuk pergi. Namun, di belakangnya, Wuhen berlutut di tanah dengan suara dentuman keras. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan antisipasi saat ia berbicara. Jangan pergi, jadilah tuanku. Melihat tindakan Wuhen, kerumunan praktisi kultivasi diri di sekitarnya membeku karena terkejut. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Beberapa dari mereka, karena iri dan kagum, rahang mereka menganga lebar hingga hampir jatuh ke lantai. Apa aku berhalusinasi? Apa yang baru saja terjadi? Guru Wuhen yang terkenal baru saja berlutut di hadapan seorang pemuda dan meminta untuk menjadi muridnya. Kamu nggak salah lihat. Semuanya nyata. Jika Wuhen benar-benar menjadi murid Lili, pasti akan jadi perbincangan hangat di kota. Sial, ini lebih mengejutkan daripada fakta bahwa gelombang kerusuhan binatang iblis akan datang menyerang kota Danau Zamrud. Apakah maksudmu seni alkimia pemuda ini jauh melampaui Wuhen? Kalau tidak, dengan kemampuan dan prestisenya, mengapa dia meminta untuk menjadi murid seorang pemuda? Di sekeliling mereka, para praktisi kultivasi diri mengobrol satu sama lain. Mereka menatap Lili dengan mata penuh kekaguman. Bisa dibilang, sebelumnya, mereka hanya memandangnya dengan kagum. Namun, sekarang mereka memandangnya seperti dewa. Kemampuan King Feng Li jauh melampaui ekspektasi mereka. Mampu membuat seorang alkemis dari ranah Raja Roh kelas 1 bertekuk lutut dan memanggilnya guru, kedengarannya seperti lelucon. Namun, justru itulah yang dilakukan oleh King Feng Li. Li Qingfeng juga terkejut dengan tindakan Wuhen. Baru saja, ia telah memberikan 3 resep ramuan ajaib kepada Wuhen karena kebaikan hatinya. Ia tidak menyangka Wuhen akan bertindak gegabah, sampai berlutut dan meminta untuk menjadi muridnya. Semua ini sungguh sulit dipercaya. Di samping mereka, Panglima tertinggi juga menatap dengan ekspresi tercengang. Meskipun ia adalah penguasa alam roh Raja kelas 2, ia tahu betul seberapa besar kesombongan Wuhen. Bahkan jika tuan kota yang datang berkunjung, ia tidak akan mendapatkan senyuman sebanyak itu darinya. Sebagai seorang alkemis alam roh Raja yang terkenal, terlalu banyak penguasa alam roh Raja yang membutuhkan bantuan darinya. Namun kini, alkemis kerajaan roh yang sombong dan berkuasa ini benar-benar menundukkan kepalanya di hadapan Li Qingfeng. Rahasia apa yang disimpan pemuda ini? Mungkinkah ia menguasai seni meramu-ramuan hingga jauh lebih terampil daripada Wuhen? Li Qingfeng berbalik. Wuhen, katanya, kau tidak perlu melakukan ini. Aku tidak bermaksud meminta kompensasi untuk ketiga resep ramuan itu. Kau tidak perlu memanggilku tuan. Wuhen menggelengkan kepalanya, ekspresinya tetap datar. Karena kau punya resep ramuan ajaib yang luar biasa, dan kemampuan alkimiamu melampaui milikku, aku sungguh harus memanggilmu master. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Lili memutar bola matanya, tak bisa berkata-kata. Ia hanya ingin menjadi orang baik dan membantu Wuhen. Siapa sangka orang itu akan menempel padanya, bersikeras menjadi muridnya. Lili Feng baru berusia 20-an tahun. Di Wuhen berusia lebih dari 1000 tahun. Jika seorang pria berusia 1000 tahun tiba-tiba memanggilnya guru, memikirkannya saja sudah membuatnya merasa aneh. Li Qingfeng berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, kalau begitu, jika kau ingin menjadi muridku, kemampuan pemahaman dan bakatmu harus memenuhi harapanku. Aku tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada orang bodoh. Jika kau bisa membuat ramuan kelas 2 alam Raja Roh dalam 3 hari, aku akan menerimamu sebagai murid. Jika tidak, kau sial. Setelah itu, King Feng Li melambaikan tangan, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya, Wuhen berteriak, Tuan, tunggu saja. Aku pasti akan membuat ramuan kelas 2 untuk alam Raja Roh dalam 3 hari. Dan aku akan pergi menemuimu di penginapan surya.
Li Qingfeng tidak tahu harus memasang wajah seperti apa lagi. Ia sudah mengatakannya dengan belak-belakan, tetapi Wu Hendi tidak mau menyerah. Ia masih ingin menjadi muridnya. Namun, Lili tahu bahwa membuat ramuan kelas 2 untuk ranah Raja Roh dalam 3 hari bukanlah tugas yang mudah. Ia telah memberi Wu Hendi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Meng Yaosu dan Yayun sama-sama menatap Li Qingfeng dengan kagum. Ekspresi Yayun terlihat paling jelas. Li Qingfeng, katanya, kau hebat. Kau bahkan mengangkat seorang alkemis kerajaan roh menjadi muridmu. Jika kabar ini sampai tersebar, seluruh benua akan terkejut. Li Qingfeng menepis ucapannya. Dialah yang ingin menjadi muridku. Aku belum setuju untuk menjadi gurunya. Kalau aku punya murid berusia 1000 tahun, aku sendiri yang akan terlihat tua. Yayun terdiam. Jika ini orang lain, memiliki seorang alkemis kerajaan roh sebagai murid pasti akan membuat mereka sangat senang. Namun, dengan Li Qingfeng, sepertinya dia agak tidak senang dengan situasi ini. Hal itu mungkin akan membuat banyak orang marah. Li Qingfeng dan rombongan keluar dari toko ramuan dan berjalan menuju penginapan. Di tengah perjalanan, Li Qingfeng melihat wajah yang familiar. Yah, mungkin bukan wajah familiar yang tepat untuk menggambarkannya, tapi sebenarnya itu adalah musuh yang ia lihat. Dia adalah iblis rambut putih. Tepat saat Li Qingshan melihat iblis rambut putih, yang lain juga melihatnya. Penampilan iblis rambut putih saat itu agak lucu. Rambutnya telah terbakar habis oleh api emas lili dan belum tumbuh kembali. Jadi, untuk saat ini, ia benar-benar botak. Pertemuan dua musuh tak pernah damai. Iblis rambut putih meraung marah saat ia menyerang Lili, berniat membunuhnya. Lili berdiri diam, ekspresinya tenang. Ia tahu pasti ada seseorang yang menghentikannya. Saat berikutnya, dari belakang King Feng Li, Panglima tertinggi muncul. Bab 1807. Tokoh senjata batu lumen hitam. Panglima tertinggi melangkah cepat ke depan, berdiri protektif di hadapan Lili. Ia memancarkan energi yang menembus langit. Lili menatap Panglima tertinggi di depannya dengan heran. Ia tidak menyangka Panglima tertinggi akan memilih untuk membantunya. Namun, setelah dipikir-pikir, Li Qingfeng mengerti. Ia baru saja membuat ramuan kerajaan roh di gudang ramuan, dan bahkan mendapatkan penghormatan dari Kaisar Wu Hen. Sang alkemis ulung bahkan berlutut di hadapannya, memohon untuk dijadikan murid. Setelah menyaksikan semua ini, Panglima tertinggi tentu tahu betapa kuatnya Li Qingfeng dan ingin menjilatnya. Panglima tertinggi memelototi iblis rambut putih. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, suaranya dingin. Ini kota Emerald Lake, berkelahi dilarang. King Feng Li adalah musuhku, jawab iblis rambut putih. Aku harus membunuhnya hari ini. Kilatan cahaya dingin menari-nari di mata Panglima tertinggi. Ia tak menyangka iblis rambut putih ini akan melawan perintahnya, tindakan bodoh itu. Energi kelas 2 dari alam Raja Roh meletus dari Panglima tertinggi, menyelimuti iblis rambut putih. Kemudian, ia tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya, mendaratkan pukulan tepat di perut iblis. Iblis rambut putih terpental beberapa ratus meter sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras. Ia tergeletak di tanah, menyemburkan banyak darah. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Panglima tertinggi dengan mata penuh ketakutan. Ia tak menyangka Panglima tertinggi begitu kuat. Ia bahkan tak sanggup menahan satu tendangan pun darinya. Pupil mata iblis rambut putih mengerut saat ia berbicara. Kau adalah penguasa kerajaan roh kelas 2. Panglima tertinggi tersenyum hambar. Bagus, sekarang kau tahu, katanya. Aku Panglima tertinggi Emerald Lake City. Aku bertanggung jawab menjaga keamanan kota. Kalau kau berani berkelahi lagi, aku tak keberatan mematahkan salah satu kakimu. Setelah itu, Panglima tertinggi menoleh ke arah Li Qingfeng sambil tersenyum. Apakah kamu puas dengan hukumannya? Tanyanya. Li Qingfeng mengangguk. Terima kasih, Panglima tertinggi. Kalau ada yang kau butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku bisa membuatkan ramuan untukmu. Mendengar kata-kata King Feng Li, wajah Panglima tertinggi berseri-seri, matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah berpisah dengan Panglima tertinggi, Li Qingshan kembali ke penginapan. Semua temannya berkumpul di sisinya. Ada Meng Yaosu, Yayun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun. Mereka menatap Li Qingshan dengan memohon. Mereka tahu betul berapa banyak ramuan yang baru saja diterima Li Qingshan di toko ramuan. Li Qingshan tersenyum kepada mereka, lalu mengambil ramuan dari cincin ruangnya dan berkata, ambil apapun yang kalian butuhkan. Kakak Li, kau memang hebat, kata Meng Yaosu sambil terkikik.
Wajah cantiknya berseri-seri karena kegembiraan saat ia menyambar dua ramuan kecantikan. Li Qingfeng terdiam. Aku bermaksud agar kau meminum ramuan pemulihan esensi vital dan pemulihan energi spiritual, katanya. Untuk apa kau meminum ramuan kecantikan itu? Bibir merah Meng Yaosu melengkung membentuk senyum. Aku tidak mau ramuan pemulihan esensi vital dan pemulihan energi spiritual, katanya sambil tertawa. Aku mau dua ramuan kecantikan ini. Kalau wajahku terluka, aku bisa makan ini untuk pemulihan agar tidak meninggalkan bekas luka. Di sampingnya, Yayun juga mengulurkan tangan dan mengambil dua ramuan kecantikan. Melihat ini, Li Qingfeng kehilangan kata-kata. Wanita pada dasarnya peduli dengan penampilan mereka. Betapapun parahnya luka mereka, naluri pertama mereka adalah mengkhawatirkan wajah mereka. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit tak kenal ampun. Mereka terus merampas ramuan, tumpukannya hampir habis. Li Qingfeng sangat marah. Ia mengangkat kakinya dan menendang mereka satu persatu, membuat mereka terlempar. Jaga penampilan kalian, katanya. Kalian bisa berhenti setelah mengambil beberapa. Apa kalian mencoba mengambil semuanya? Anak anjing hitam dan ular pemakan langit masing-masing tertawa sinis, lalu mundur ke sudut, malu. King Feng Li mengumpulkan ramuan yang tersisa dan menaruhnya kembali ke dalam cincin interspatialnya. Di sampingnya, Kaisar Serigala Langit berbicara, King Feng Li, katanya, kurasa kau harus memilih senjata. Li Lifeng memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Ia setuju dengan Kaisar Serigala Langit. Meskipun ia memiliki pedang Kaisar Api dan pedang tertinggi api, keduanya lebih cocok untuk mereka yang berada di alam Kaisar Roh dan alam tertinggi. Kekuatan Lili telah mencapai setengah langkah ranah Raja Roh. Harta spiritual yang sebelumnya ia gunakan tidak lagi cocok untuknya. Ia perlu memilih senjata ranah Raja Roh yang sesuai dengan tingkat kekuatannya. Sambil melambaikan tangan, dia berkata, ayo pergi. Kita bisa memeriksa beberapa toko senjata di dekat sini. Akan lebih baik jika aku bisa memilih senjata yang cocok untukku. Kota Emerald Lake sangat luas. Banyak sekali toko berjejer di kedua sisi jalan. Ada berbagai macam apotek, toko senjata, toko jimat, toko harta karun spiritual, dan toko ramuan spiritual. King Feng Li dan kelompoknya melihat-lihat sebentar, lalu berjalan ke sebuah toko senjata yang tidak terlalu mencolok. Toko senjata ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Letaknya di salah satu sudut paling terpencil di kota. Dibandingkan dengan toko senjata lainnya, bisa dibilang toko ini tidak memiliki daya tarik. Namun, tepat ketika Lili hendak melewati toko itu, Kaisar Malam Kegelapan memberinya perintah lewat suara untuk masuk. Ia berkata bahwa ada harta karun di dalamnya. Sejujurnya, jika orang lain memberitahu Li bahwa toko ini menyimpan harta karun, dia pasti tidak akan mempercayainya. Toko itu sangat kecil. Dibandingkan dengan seluruh isi Emerald Lake City, ukurannya benar-benar sangat kecil. Namun, Li percaya sepenuhnya pada Kaisar Malam Kegelapan. Yang satunya adalah jiwa seorang santo kuno dengan energi dan indera spiritual yang luar biasa. Ia tidak akan pernah berbohong padanya. Saat Li Qingfeng memasuki toko senjata batu lumen hitam, Meng Yaosu mengangkat sebelah alisnya. Kakak Li, katanya dari sampingnya. Kenapa kita datang ke toko ini? Kecil, kotor, dan jelek. Harta karun apa yang mungkin ada di sini? Anehnya, Yayun mengangguk dari sampingnya. Ia setuju dengan apa yang dikatakan Meng Yaosu, ia merasa toko ini buruk. Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun juga sepakat bahwa toko senjata ini tidak bagus. Jika mereka harus memilih senjata, mereka akan memilih toko yang besar. Misalnya, toko senjata yang dikelola oleh penguasa kota Danau Zamrud cukup bagus, bahkan memiliki senjata kerajaan roh dan harta karun spiritual. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Kalian tidak mengerti, katanya. Terkadang, semakin besar harta karunnya, semakin tersembunyi tempat persembunyiannya. Di dalam toko senjata batu Black Lumen, bahkan tidak ada satu pun petugas. Hanya ada seorang lelaki tua. Usianya sulit ditebak, tetapi ia mengenakan pakaian compang camping dan wajahnya bernoda hitam. Tangannya dipenuhi kapalan, yang terbentuk saat membuat senjata. Saat itu, mata lelaki tua itu terpejam rapat saat ia berbaring di sana, tertidur di toko senjatanya. Ketika Lili dan rombongannya memasuki toko, lelaki tua itu tidak berdiri. Ia bahkan tidak menyapa mereka sama sekali diabaikan. Bagian dalam toko senjata itu sangat berantakan. Noda minyak memenuhi lantai, menebarkan bau menyengat. Di atas meja terdapat belasan botol minuman keras. Di dinding,
senjata-senjata digantung sembarangan, termasuk bilah pisau, pedang, tongkat, palu, dan busur. Namun, semua senjata ini cacat. Beberapa patah, yang lain rusak. Kualitasnya jauh berbeda dengan senjata-senjata tajam dan tajam yang dipajang di toko-toko senjata lain. Bab 1808. Penjaga toko yang kumuh. Meng Yaosu mengangkat sebelah alisnya yang ramping, agak kesal. Gadis cantik seperti dia tidak tahan dengan lingkungan yang kotor. Ruangan sempit ini, dengan minyak di seluruh lantai, terlalu kotor untuk selera mereka. Tak hanya itu, udara juga tercium bau menyengat. Tak peduli Meng Yaosu dan Yayun, bahkan anjing hitam dan ular pemakan langit pun terganggu oleh baunya. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Li Qingfeng. Tampak tidak terpengaruh, ia mengamati ruangan dengan saksama. Setelah diperiksa lebih dekat, Lili menemukan bahwa noda minyak di tanah itu sebenarnya bukan minyak. Melainkan, noda itu adalah produk sampingan dari proses penempaan senjata, yang dihasilkan ketika kotoran diubah menjadi cairan. Adapun bau menyengat di udara, itu bukan berasal dari bahan kimia apapun, melainkan gas yang dilepaskan saat baja hitam dengan kemurnian tinggi dilebur pada suhu tinggi. Li Qingfeng mengetahui hal ini berkat pengetahuan kimia yang dipelajarinya di bumi. Li melepaskan energi spiritualnya, menyapukannya ke sana kemari di ruangan itu. Ia mendapati bahwa senjata-senjata yang dipajang semuanya sangat biasa. Senjata-senjata itu sama sekali bukan senjata ranah raja spiritual, paling-paling, senjata-senjata itu adalah senjata tingkat tertinggi. Meskipun dia tidak merasakan kehadiran senjata alam raja roh di sini, Lili tetap percaya pada apa yang dikatakan Kaisar Malam Kegelapan. Dia tahu Lili tidak akan pernah main-main seperti ini. Lili terus menyalurkan energi spiritualnya, mencoba memindai ke dalam ruang belakang. Namun, saat energi spiritualnya mendekati pintu, energi itu dipantulkan oleh kekuatan pertahanan. Ekspresi wajah Qingfeng Li berubah, keterkejutan terlihat di matanya. Saat ini, energi spiritual Lili sudah sangat kuat. Kebanyakan susunan pertahanan spiritual tidak mampu menahan energi spiritualnya sama sekali. Ia tidak menyangka akan terpental kembali ke sini. Saat itu, Lili mengaktifkan kemampuan clairvoyance di mata kanannya. Seberkas cahaya keemasan melesat dari pupilnya dan menembus dinding. Ia ingin melihat ke dalam ruangan, tetapi yang mengejutkannya, yang ia lihat hanyalah satu kabur besar. Ia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Penglihatan clairvoyance milik Qingfeng Li mampu menembus bahkan kehampaan, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya. Ia tidak menyangka penglihatannya akan sedikit terhalang di sini. Jelas ada semacam rahasia tersembunyi di ruangan itu, menyembunyikan harta karun yang luar biasa. Sambil menghampiri lelaki tua compang camping itu, Qingfeng Li membungkuk hormat. "Junior Anda, Qingfeng Li," dengan rendah hati menyapa seniornya, kata Qingfeng Li. "Saya datang hari ini untuk membeli senjata." Pria tua kumuh itu tetap berbaring di kursi abu-abunya, tertidur lelap. Ia sama sekali tidak mendengar suara Li Qingfeng, dan tidak menghiraukannya. "Kakak Li," kata Yayun, "ayo pergi. Kita bisa pergi ke toko senjata lain untuk membeli senjata kerajaan roh. Tempat ini kotor, senjata hebat apa yang mereka miliki. Dan penjaga toko itu bahkan berani mengabaikanmu." Li Qingfeng melambaikan tangan dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku cukup menyukai pemilik toko ini. Kurasa takdir mempertemukanku dengannya." Selimut katun compang camping terhampar longgar di atas tubuh lelaki tua compang camping itu. Selimut itu pun kotor, berlumuran minyak dan mengeluarkan bau menyengat. Kemudian, lelaki tua itu bergeser sedikit dan selimutnya jatuh ke tanah. Li Qingfeng bergegas menghampiri. Ia mengambil selimut compang camping dari lantai dan meletakkannya kembali di atas tubuh lelaki tua itu. Saat ia melakukannya, tangannya terkena noda minyak, menghitamkan kulit dan menodainya dengan bau menyengat yang sama. Namun, Li Qingfeng tampaknya tidak keberatan. Ia terus berbicara dengan nada rendah, "Senior, hati-hati jangan sampai masuk angin. Kalau kau merasa aku mengganggu tidur siangmu, aku akan pergi sekarang." Tepat saat Li Qingshan hendak pergi, lelaki tua compang camping itu membuka matanya. "Tunggu," katanya, suaranya datar. Li Qingshan menoleh padanya. "Ada yang bisa kubantu?" tanyanya dengan nada hormat. Li Qingfeng sungguh sangat menghormati lelaki tua compang camping di hadapannya. Bukan hanya karena ia sendiri tidak bisa menilai kekuatan lawannya, bahkan Kaisar Malam Kegelapan pun tidak bisa menilai seberapa kuat lelaki tua ini. Kenyataan itu mengejutkan Li Qingfeng. Dan siapakah Kaisar Malam Kegelapan? Dia adalah seorang santo kuno. Meskipun tubuhnya telah hancur, jiwa yang tersisa masih sangat kuat.
Jika Kaisar Malam Kegelapan saja tidak bisa melihat menembus orang tua itu, seberapa kuatkah dia? Li Qingfeng tidak tahu. Itulah sebabnya dia memperlakukannya dengan penuh hormat, membungkuk beberapa kali, dan bahkan mengambil selimutnya. Pria tua compang camping itu berbicara, menatap Li Qingfeng. Sepatuku, ada di pojok. Bawakan dan pasangkan untukku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kedua wanita itu, Meng Yaosu dan Yayun, sama-sama marah. Pria tua ini begitu sombong. Dia pikir dia siapa, ya. Beraninya dia menyuruh Li Qingfeng memakaikan sepatunya. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun pun memerah karena marah. Sebagai sahabat Lili, mereka tentu saja tidak ingin melihatnya direndahkan seperti ini. Bahkan Kaisar Serigala Langit pun membuka mulutnya dan berkata, Qingfeng Li, ayo pergi. Kita bisa memilih senjata di toko manapun. Tidak perlu tinggal di sini dan menanggung penghinaan seperti ini. Di sisi lain, Li Qingshan melambaikan tangan kepada mereka semua. Setelah memberi isyarat kepada teman-temannya untuk tetap diam, ia berjalan ke sudut. Keadaan di sana berantakan, minyaknya berceceran di seluruh pakaian Li Qingshan, tetapi ia tidak peduli. Di sana, jauh di pojok, ada sepasang sepatu compang camping. Ada beberapa lubang di dalamnya dan mengeluarkan bau yang menyengat, permukaannya tertutup debu. Tanpa mempedulikan kotoran dan baunya, Li Qingshan mengambil sepatu itu. Kembali ke sisi lelaki tua yang compang camping itu, ia dengan hati-hati memasangkan sepatu itu ke kaki lelaki tua itu. Selama proses itu, Li Qingshan sangat sabar, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa frustrasi. Selama bekerja, lelaki tua compang camping itu menatap diam-diam ke arah Qingfeng Li. Ia mengira bahwa ia akan marah dan kesal. Namun, ternyata selama ini, ia tidak mengeluh sedikit pun. Ia bersikap seolah-olah sedang merawat anggota keluarganya yang sudah lanjut usia. Sambil menatap ke arah Li Qingfeng, lelaki tua compang camping itu mendesah. 5.000 tahun, katanya, dan kaulah orang pertama yang bersedia membantuku memakai sepatuku. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Meng Yaosu dan Yayun tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mungkinkah lelaki tua compang camping ini benar-benar hidup selama 5.000 tahun? Kalau tidak, mengapa ia mengatakan bahwa hanya Lili yang memakai sepatunya selama 5.000 tahun? Siapakah sebenarnya pria tua compang camping di hadapan mereka ini? Mengapa mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Serigala Langit merasakan pupil matanya mengerut, kilatan kekaguman terpancar di matanya. Seolah-olah ia baru saja mendengar sesuatu yang luar biasa. Kaisar Serigala Langit tahu bahwa, biasanya, para kultivator mandiri dapat hidup hingga 1.000 tahun setelah menembus ranah Raja Roh. Dan setiap kelas tambahan setelah itu menambahkan 1 milenium lagi dalam rentang hidup mereka. Orang tua di hadapan mereka telah hidup setidaknya selama 5.000 tahun. Artinya, kekuatannya setidaknya berada di alam Raja Roh kelas 5. Tentu saja, ini hanya tebakan Kaisar Serigala Langit. Terlebih lagi, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam diri lelaki tua compang camping itu daripada sekadar hidup selama 5.000 tahun. Suara lelaki tua itu terdengar tua. Ia adalah seseorang yang telah mengalami perubahan besar, yang melihat segala sesuatu di dunia ini hanya sebagai titik-titik kecil yang berlalu begitu saja. Lelaki tua itu tidak peduli dengan semua itu. Baru setelah Li Qingfeng mengenakan sepatunya yang compang camping, lelaki tua itu menatapnya dan berbicara kepadanya. Li Qingfeng tersenyum. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memakaikan sepatu untukmu, senior. Bab 1809. Tombak Pemecah Langit. Pria tua compang camping itu menatap Li Qingfeng dengan kilatan persetujuan di matanya. Begitu cepatnya energi itu menghilang sehingga tak seorang pun menyadarinya, bahkan Li Qingfeng sekalipun. Pria tua ini terlalu kuat, dan terlalu misterius, bagi siapapun untuk merasakan energinya. Sambil tersenyum, lelaki tua compang camping itu berkata, kau di sini untuk membeli senjata, kan? Ya, katanya, aku ingin membeli senjata. Gelombang kerusuhan binatang iblis akan datang, dan aku butuh senjata yang cocok. Pria tua compang camping itu mengangguk. Tunggu sebentar, katanya, aku akan segera kembali. Pria tua compang camping itu berdiri. Melangkah maju, ia menghilang di tempat dan muncul di ruangan di belakang toko. Di dalamnya, terdapat ruangan tersembunyi yang dilengkapi berbagai pengamanan. Tak seorang pun bisa masuk. Sesaat kemudian, lelaki tua itu kembali dengan tombak besar. Senjata itu panjangnya 3 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, tetapi bahannya sulit dikenali. Tampaknya ditempa dari baja kristal hitam,
tetapi di saat yang sama, tombak itu menyerupai sesuatu yang ditempa dari batu meteor. Gagang tombak itu diukir dengan berbagai macam pola, menggambarkan binatang buas, tumbuhan, gunung, sungai, langit, awan, dan guntur. Kepala senjata itu terdiri dari 3 bagian, dengan 2 mata pisau yang sangat tajam. Pria tua compang camping itu menyerahkan tombak itu kepada Li Qingfeng. Ini adalah tombak pemecah langit, katanya. Ini adalah harta karun paling berharga di toko ini. Sudah 5.000 tahun sejak terakhir kali digunakan. Sekarang, kuberikan kepadamu, gratis. Kuharap kau dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengulurkan tangan kanannya, Li Qingfeng menggenggam tombak pemecah langit. Tepat saat ia menggenggamnya, ia merasakan kekuatan yang dahsyat. Bagaikan gunung, tombak itu terasa sangat berat di tangannya, sedemikian rupa sehingga tubuhnya hampir roboh. Ia berusaha keras untuk tetap tegak. Li Qingfeng memegang tombak pemecah langit dengan kedua tangannya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia mengaktifkan tubuh api penyucian fana, benih dao emas, dan kekuatan tulang naga. Meski begitu, ia hanya mampu mengangkat tombak pemecah langit dengan susah payah. Ekspresi wajah Li Qingfeng terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tombak pemecah langit ini terlalu berat. Dengan kekuatan Li Qingfeng saat ini, ia bahkan bisa menghancurkan gunung seberat jutaan pon. Namun, kini ia kesulitan untuk memegang tombak pemecah langit ini. Berdasarkan perhitungannya, Lili memperkirakan bahwa tombak pemecah langit itu beratnya setidaknya 2 juta pon. Angka yang absurd, setara dengan berat beberapa gunung yang disatukan. Hanya orang sekuat Lili yang bisa memegang senjata seperti itu. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mereka bahkan tidak akan bisa mengangkat tombak itu. Yang terpenting, halberd pemecah langit tampak sangat tidak mencolok. Sekilas, benda itu tampak seperti halberd biasa. Tak seorang pun akan menyangka benda itu seberat itu. Benda itu pasti bisa mematahkan tulang jika mengenai seseorang, dan pukulan yang keras bahkan bisa membuatnya hancur berkeping-keping. Penjaga toko yang compang camping itu melambaikan tangan padanya, berkata, "Kau boleh pergi. Kuharap, di tanganmu, tombak pemecah langit bisa digunakan semaksimal mungkin. Suatu hari nanti, kau akan bangga memiliki senjata seperti itu." Lili mengangguk. Sambil membungkuk, ia berterima kasih kepada pria tua compang camping itu, lalu berbalik dan meninggalkan toko bersama teman-temannya. Di sampingnya, Yayun bertanya, "Qingfeng Li, mengapa kamu tidak memberinya beberapa batu vitalitas sebagai gantinya?" Sambil menggelengkan kepala, Li Qingfeng menjawab, "Nona Yayun, inilah yang tidak kau mengerti. Senior itu adalah seorang master tingkat atas yang penyendiri. Dia tidak peduli dengan kekayaan, batu vitalitas, atau ramuan apapun. Dia hanya ingin menemukan seseorang yang disukainya, dan kebetulan akulah yang terpilih." Kaisar Serigala Langit mengangguk setuju. Ia berbalik, ingin melihat toko senjata batu lumen hitam lagi, tetapi terkejut. Di belakangnya, toko senjata itu telah menghilang. Melihat keterkejutan Kaisar Serigala Langit, Lili pun buru-buru berbalik dan melihat ke belakang, dan melihat bahwa gudang senjata batu cahaya hitam memang telah menghilang. Di hadapan mereka, hanya ada ruang kosong. Li Qingfeng menggosok matanya. "Mustahil," katanya. "Kita baru saja keluar dari toko itu. Dan lelaki tua itu berbicara kepadaku. Aku merasa dia nyata. Itu jelas bukan ilusi." Menggunakan energi spiritualnya, Lili merasakan ruang di sekitar mereka. Ia ingin melihat apakah lelaki tua compang camping itu telah mengambil gudang senjata dan memasuki kehampaan. Namun, ia tidak menemukan apapun yang dapat membantunya. Qingfeng Li, Meng Yao Su, Yayun, Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Lingyun semua menatap dengan kaget, seakan-akan mereka baru saja melihat hantu di siang bolong. Ini sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya, tepat di samping mereka, sebuah gudang senjata menghilang tanpa peringatan. Mereka bahkan tidak merasakan apapun. Dengan pikiran, Lili mengambil tombak pemecah langit dari cincin interspasialnya. Ia merasakan beratnya yang luar biasa, hampir kehilangan pegangannya. Qingfeng Li, Kaisar Serigala Langit berkata, "Tombak pemecah langitmu masih di sini. Ini berarti semua yang baru saja kita alami itu nyata." Pria tua compang camping itu pastilah seorang master tingkat atas yang kekuatannya di luar imajinasi kita. Muncul tiba-tiba, lalu menghilang dengan cara yang sama, mungkin itu semua demi memberikan tombak pemecah langit kepadamu. Li Qingfeng mengangguk. "Mungkin," katanya. "Ayo cepat kembali ke penginapan. Aku perlu mencari tahu harta spiritual macam apa tombak pemecah langit ini. Gelombang kerusuhan binatang iblis akan datang, kita harus banyak bersiap."
Kelompok itu mengikuti Li Qingshan kembali ke penginapan, dan Li Qingshan kembali ke kamarnya. Setelah memastikan jendela dan pintu tertutup rapat, ia mengeluarkan tombak pemecah langit dan mulai mengayunkannya. Karena halberd pemecah langit seberat 2 juta pon, Lily langsung kelelahan setelah beberapa saat. Beberapa kali, ia hampir gagal mengangkat halberd tersebut dan hampir jatuh ke lantai. Namun, halberd itu jatuh menimpa kakinya, membuatnya perih. Jika bukan karena kulit Lily yang sekuat baja, tulang-tulangnya pasti sudah patah sejak lama. Bahkan saat itu, memar sudah terbentuk, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Terpikir oleh sebuah ide, Li Qingfeng mengaktifkan energi spiritualnya dan mengamati pola-pola pada tombak pemecah langit dengan saksama. Ia ingin melihat apakah ada semacam teknik tersembunyi di dalamnya. Namun, ia tidak menemukan apapun, membuatnya kehilangan kata-kata. Apakah dia akan terjebak menggunakan Skybreaking Halberd sebagai senjata berat? Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba serangkaian suara gemuruh datang dari luar. Suaranya keras, seolah mengguncang langit dan bumi karena datangnya dari jauh. Tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Bahkan angkasa pun menjadi tidak stabil. Rasanya seperti kiamat. Semua orang yang bercocok tanam di dalam penginapan bergegas keluar ke jalan. Mereka menatap ke kejauhan dengan bingung. Di sana, mereka melihat langit tertutupi awan hitam tebal dan debu beterbangan dari tanah. Ini pertanda badai akan datang. Memimpin ratusan penjaga di sepanjang jalan dengan kuda-kuda iblis yang tinggi, Panglima tertinggi kota Emerald Lake berteriak, "Semua kultivator, pergilah ke tembok kota. Gelombang kerusuhan monster iblis akan datang. Kalian harus menahan mereka. Jangan biarkan mereka menerobos masuk ke kota. Kalau tidak, semua orang akan mati tanpa ragu." Meng Yaosu, Yayun, dan yang lainnya juga berlari keluar dari penginapan. Mereka berkumpul di sekitar Li Qingfeng, menatap awan gelap di langit dengan takjub. Mereka juga merasakan bahwa gelombang kerusuhan binatang iblis ini luar biasa kuat. Bab 1810. Gelombang kerusuhan binatang iblis akan datang. Gelombang kerusuhan binatang iblis sedang datang. Naiklah ke tembok kota untuk bertahan, semuanya. Jangan biarkan mereka menyeberang ke Emerald Lake City. Ayo semuanya. Kita harus bekerja sama. Gelombang kerusuhan binatang iblis adalah musuh bersama kita. Kita harus membunuh para penjajah. Aku akan pergi ke tembok kota timur. Bro, kamu pergi ke sisi barat. Suara-suara para pembudidaya diri memenuhi jalanan. Kemudian, massa berlari menuju tembok kota di timur, barat, selatan, dan utara, berdiri di atasnya, dan memandang cakrawala. Meng Yaosu bertanya, "Kakak Li, arah mana yang harus kita tuju?" Li Qingfeng meliriknya dan berkata, "Ayo pergi ke tembok kota timur." Mengikuti jejak Lily, orang-orangnya mengikutinya ke tembok kota timur yang sangat tinggi, lebih dari 100 kaki tingginya, dengan benteng-benteng lebar tempat orang-orang berdiri. Ketika ia memanjat tembok, Lily menggunakan kewaskitaannya untuk melihat ke kejauhan. Ia melihat asap dan debu bergulung-gulung di cakrawala dan monster-monster yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Binatang iblis yang datang jumlahnya sangat banyak, setidaknya lebih dari 100.000. Selain itu, ada banyak jenisnya, seperti yang mirip singa, mirip harimau, mirip serigala, mirip ular, elang, dan bahkan ada beberapa binatang iblis gajah dan buaya. Mereka semua meraung tanpa ampun. Mata mereka merah seperti darah, seolah-olah baru saja melihat makanan lezat, dan kecepatan mereka secepat badai. Mereka terus berlari menuju kota dan tiba di kaki tembok kota dalam sekejap mata. Di atas platform tembok kota, terdapat banyak pemanah yang bertugas menjaga aula utama kota. Busur dan anak panah mereka bukanlah senjata biasa, melainkan artefak spiritual kelas tertinggi tingkat 9. Seorang pria parubaya mengawasi tembok kota timur. Ia tegap dan tingginya sekitar 2 meter. Wajahnya gelap dan kasar dengan fitur-fitur kasar, alisnya besar dan tebal, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi yang cepat dan dahsyat yang dapat mencapai awan di langit. Pria parubaya ini bernama Yalin, wakil penguasa kota dan penguasa kota Danau Zamrud yang terkenal. Ia berada di puncak roh tingkat kedua alam raja, yang sedikit lebih tinggi dari kekuatan komandan utama dan hanya sedikit lebih rendah dari penguasa kota. Ada 3 orang yang berdiri di samping Yalin. Iblis rambut putih, Kaisar daun hijau, dan Kaisar negeri Gletser. Li Qingfeng mengerutkan alisnya dan tatapannya menunjukkan secercah dingin. Iblis rambut putih, Kaisar daun hijau, dan Kaisar negeri Gletser semuanya adalah musuhnya. Ia tidak menyangka mereka akan berkumpul dan berdiri di samping wakil penguasa, Yalin. Ia terkejut. Sementara King Feng Li melihat iblis rambut putih dan yang lainnya, iblis rambut putih juga melihat King Feng Li.
Iblis rambut putih berjalan di samping Yalin dan berkata dengan hormat, "Tuan Yalin, Li Qingfeng memiliki harta karun yang berharga. Kita bisa membiarkannya menyumbangkan api emasnya untuk melawan gelombang kerusuhan binatang iblis bagi kita." Yalin mengangguk dan menatap Li Qingfeng. "Kamu, kemarilah. Aku ingin bertanya sesuatu." Ratusan orang yang bercocok tanam di tembok kota mengalihkan pandangan mereka ke Qingfeng Li. Li Qingfeng berjalan mendekat dan dengan wajah muram bertanya, "Tuan Wakil Tuan, ada yang bisa saya bantu? Kudengar kau punya api emas. Itu api tingkat suci dan cara terbaik untuk menghadapi gelombang kerusuhan binatang iblis. Keluarkan api emasmu dan pergilah untuk menghabisi gelombang kerusuhan binatang iblis di bawah," kata Yalin dengan angkuh. Mendengar apa yang dikatakan Yalin, wajah Li langsung muram dan kilatan amarah muncul di matanya. Ia memang memiliki api emas, tetapi ia hanya bisa menggunakannya 3 kali. Ia menyimpannya untuk menghadapi musuh yang lebih kuat, tetapi tidak untuk monster iblis biasa. Terlebih lagi, wakil penguasa ini menggunakan nada memerintahnya untuk meminta Li Qingfeng melompat dari tembok kota. Itu jelas merupakan misi bunuh diri. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan iblis rambut putih. Li Qingfeng menatap dingin iblis rambut putih dan berkata kepada Yalin, "Tuan, maafkan saya. Jika saya turun sendiri, saya akan dikepung oleh binatang-binatang iblis itu. Saya butuh seseorang untuk ikut dengan saya. Tolong biarkan iblis rambut putih menemani saya." Iblis rambut putih tidak menyangka hal ini. Ia tidak menyangka bahwa Li Qingfeng akan menyeretnya juga. Apalagi sekarang. Alasan ia merekomendasikan Li Qingfeng adalah karena ia ingin Li Qingfeng mati. Namun, ia tidak tahu bahwa hal itu justru akan mendorong dirinya ke tepi jurang. Berdiri di sana, wakil penguasa kota merasa sulit untuk memutuskan. Dia tidak tahu bahwa Li Qingfeng akan meminta hal seperti ini. Jika dia tidak setuju, para kultivator yang mengawasinya dan mencurigainya menjebak Li Qingfeng akan mendapat kesan negatif. Di sisi lain, jika dia setuju, iblis rambut putih pasti akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Kaisar Daun Hijau dan Kaisar Negeri Gletser berbicara bersamaan. "Tuan Yalin, jangan khawatir, kami akan ikut dengan iblis rambut putih. Jika kami tidak masuk ke kedalaman gelombang kerusuhan binatang iblis, kami pasti akan baik-baik saja." Wajah wakil penguasa sedikit berseri-seri. "Baiklah. Kau turunlah ke sana dan bunuh binatang-binatang iblis itu. Aku akan melindungimu dari sini. Jika ada bahaya, aku akan bergabung denganmu dan membantu." Iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser saling bertukar pandang dan merasakan dinginnya tatapan masing-masing. Mereka membayangkan harta karun tertinggi milik Li dan ingin membunuhnya dalam gelombang binatang iblis, sehingga mereka sepakat untuk turun tangan dan membantu. Qingfeng tahu mereka bermusuhan, tetapi dia tidak khawatir. Dia telah menembus alam Raja Roh setengah langkah, jadi dia tidak takut pada mereka. Meng Yaosu, Yayun, dan Kaisar Serigala Langit juga meminta untuk mengikuti Qingfeng Li ke medan perang. Li melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan turun ke sana. Kau hanya akan menghalangiku. Aku hampir tidak bisa mengurus diriku sendiri." Setelah selesai berbicara, Li Qingfeng menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan terbang ke langit. Ia kemudian berubah menjadi kilatan petir, melompat dari tembok kota setinggi 100 kaki, dan mendarat dengan keras di tanah. Kaki Li membuat 2 lubang besar di tanah. Kedalamannya setidaknya lebih dari 3 meter. Pohon-pohon dan bebatuan yang hancur dalam radius lebih dari 30 km semuanya jatuh ke dalam lubang. Begitu Li Qingfeng melompati tembok kota, seekor binatang iblis raksasa berjenis singa menyerbunya. Binatang iblis itu berkepala 2 dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu kemasan. Ia adalah binatang iblis yang kuat di puncak tingkat ke-9 alam tertinggi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun sayangnya, ia bertemu dengan Li Qingfeng. Li tidak bergerak. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan meraungkan seberkas energi kemasan. Cahaya kemasan itu menyambar dan menembus kepala singa emas, menyemburkan darah saat singa raksasa itu jatuh ke tanah, mati. Iblis rambut putih masih berada di tembok kota. Mereka bertiga tercengang dan merasakan kekuatan Li Qingfeng yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah Li Qingfeng sudah mencapai alam setengah langkah Raja Roh? Memikirkan kemungkinan ini, iblis rambut putih dan 2 lainnya langsung khawatir. Iblis rambut putih berkata kepada Kaisar Negeri Daun Hijau, "Jangan ragu. Ayo kita turun dan menyergap Li dari belakang. Ayo kita bunuh dia dan biarkan dia mati dalam gelombang binatang iblis. Bagaimanapun juga, kita adalah musuhnya." Iblis rambut putih, Kaisar Negeri Daun Hijau, dan Kaisar Negeri Gletser melompat dari tembok kota dan mengikuti di belakang Qingfeng Li. "Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.